Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salih-salihah. Bertemu lagi dengan Ustazah di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Sebelum kita mulai belajar, kita amalkan adab-adab sebelum belajar dulu ya. Nah, adab-adab sebelum belajar yang pertama itu niat. Sudah hafal kan? Kita harus berniat dahulu sebelum belajar, bersuci. Ayo, sudah pada wudhu apa belum? Terus, kalau sudah pada berwudhu, kita berdoa. Berdoa sebelum belajar agar ilmu kita bermanfaat nantinya. Dan yang terakhir, menyimak. Duduk dengan baik, duduk dengan sopan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita berdoa sama-sama ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya salihah, apa saja sih kelebihan ilmu dibanding harta? Nah, kita simak baik-baik coba. Ada beberapa perkataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Apa saja ya? Yuk kita simak. Oke, perkataan pertama yang pernah dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Maksudnya, ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita dari yang haram, yang makruh, dan sia-sia. Sedangkan jika kita punya harta, maka harta itu yang harus dijaga agar tidak hilang. Betul atau tidak? Benar kan? Ketika kita memiliki ilmu, kita jadi tahu, oh, yang haram itu apa ya? Apa saja sih larangan-larangan Allah? Apa saja sih perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan? Nah, sedangkan ketika kita mempunyai harta, kita harus menjaga harta itu dengan baik. Agar harta itu tidak hilang, agar harta itu tidak dicuri oleh orang lain. Kemudian, perkataan sahabat Ali yang selanjutnya adalah ilmu itu hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Maksudnya, ketika kita mengamalkan ilmu atau mengajar, maka ilmu akan semakin kuat diingat. Sebaliknya, ketika kita membelanjakan uang kita, tentu uang kita akan berkurang. Bagaimana maksudnya? Ketika kita mengamalkan ilmu, kita berbagi ilmu kita. Misal kita habis dari sekolah atau kita setelah belajar ilmu yang baru, kita praktekkan, kita amalkan, kita berbagi, misalnya ke adik atau ke saudara atau ke siapapun. Kita bagi ilmunya. Tadi di sekolah aku belajar ini loh. Nah, maka ilmu itu akan semakin kuat. Semakin kuat diingat dan semakin bertambah kuat. Jadi ilmunya gak akan pernah hilang. Sebaliknya, kalau misalnya kita
punya harta, punya uang, terus uang kita belikan, tentunya uangnya kita akan berkurang atau bisa jadi habis. Nah, perkataan Ali bin Abi Thalib yang ketiga, harta berkurang ketika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah ketika diajarkan. Maksudnya jika kita memiliki uang kemudian dibelanjakan, maka ia akan habis. Sedangkan ilmu jika diajarkan pada orang lain, maka akan semakin kuat dan bertambah. Jadi, ilmu itu lebih penting. Ilmu itu tidak akan pernah hilang, bahkan sampai kita telah meninggalkan dunia ini. Nah, perkataan Ali bin Abi Thalib yang terakhir, telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia. Nah, solih-solihah, pernah nggak kalian dengar ada ulama yang bernama Imam Syafi'i? Nah, tahukah kalian bahwa Imam Syafi'i itu dilahirkan pada 1300 tahun yang lalu? Pernah dengar juga tidak ulama yang bernama Imam Ahmad? Nah, beliau juga dilahirkan 1300 tahun yang lalu. Atau pernah mendengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau dilahirkan 700 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas? Betapa sering kita mendengar nama mereka walaupun sudah ribuan tahun meninggal? Dan tentu yang paling mulia dari itu semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita dengar setiap mendengar hadis, ilmu beliau bermanfaat hingga sekarang. Oleh karena itu, solih-solihah, jika kamu kalah dari temanmu dalam perkara dunia, maka kalahkan dia dalam perkara akhirat. Seperti Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Nah, solih-solihah, di sini ada tabel tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta itu warisan raja dan orang kaya. Yang kedua, ilmu itu menjaga dari keburukan, menjaga dari yang haram atau menjaga dari yang sia-sia. Sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya agar harta itu tidak hilang. Yang ketiga, ilmu penguasa harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Yang keempat, bertambah ketika diajarkan. Ilmu itu bertambah ketika kita mengajarkannya, kita membagi ilmu yang kita dapat untuk orang lain. Sedangkan harta berkurang ketika harta itu dibelanjakan. Yang kelima, ilmu itu bersama walau sudah mati. Sedangkan harta berpisah dengan kematian. Jadi ilmu itu masih ada ketika kita sudah mati. Semisal kita menjadi seorang yang ahli ilmu, seorang guru mungkin, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan selalu diingat. Oh, kemarin itu saya belajar dari guru ini loh, kemarin saya belajar dari ini. Jadi akan terus dikenang meskipun sudah tidak ada. Sedangkan harta berpisah dengan kematian. Harta itu tidak kita bawa sampai kita ke liang kubur. Jadi kita berpisah dengan harta itu ketika kita sudah mati. Yang keenam, mengumpulkan ilmu itu memuliakan dan membersihkan hati. Sedangkan mengumpulkan harta bisa mengotori hati. Yang ketujuh, ilmu membuat orang semakin tawadhu atau rendah hati, tidak sombong. Sedangkan harta cenderung membuat orang semakin sombong. Yang kedelapan, cinta ilmu itu pokok ketaatan, sedangkan cinta harta itu pokok musibah. 9, ilmu ada pada diri, sedangkan harta ada pada orang. Nah, dari sini kita tahu keutamaan ilmu dibanding harta.
Ilmu itu warisan para nabi, ilmu itu menjaga kita dari keburukan. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang dari ilmu yang kita dapat, sedangkan harta terkadang kita bisa sombong. Oh, aku punya harta yang banyak, aku punya uang yang banyak. Nah, jadi sombong kan ketika kita memiliki harta. Nasihatnya, ketika kita memiliki harta yang banyak atau ketika kita punya uang yang banyak, kita nggak boleh sombong. Harus tetap, oh ini loh harta itu dari Allah. Oh, semua yang aku punya itu semuanya tuh punya Allah. Jadi kapanpun Allah bisa ambil. Kapanpun aku bisa kehabisan uang. Jadi nggak boleh sombong ketika kita punya banyak uang. Nggak boleh serakah, nggak boleh boros-boros. Jadi harus hemat juga. Nah, solihah, di sini ada kisah Korun si penumpuk harta yang sombong. Yuk simak baik-baik kisahnya. Ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarunu innahu ladzu hadzin azim. Yang artinya, lalu Korun lengkap dengan segala perhiasannya keluar rumah menemui kaumnya. Kala itu, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum dan berkata, moga-moga kita diberi kekayaan seperti yang diberikan kepada Korun. Sejatinya, ia adalah orang benar-benar mendapat keberuntungan besar. Nah, karena kesombongan Korun, Allah menenggelamkan dia beserta harta kekayaannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 82. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula ammanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Yang artinya, dan orang-orang yang sebelumnya mengharapkan agar menjadi seperti Qarun, menjadi sadar dan berkata, aduhai benarlah bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Allah juga membenamkan kita. Aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang kufur. Nah, si Qarun ini ceritanya ketika dia keluar rumah, banyak sekali orang yang memuji. Wah, Qarun itu sangat kaya. Qarun mempunyai harta yang banyak, ada emas, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa kunci gudang dari seorang Qarun ini terbuat dari emas yang beratnya harus dipikul oleh beberapa orang. Dan dari situ si Qarun jadi sangat sombong. Oh ini loh hartaku banyak, nggak seperti kalian. Nah di situ ketika sudah sombong, sudah congkak, sudah tidak mengerti bahwa harta itu titipan Allah, maka Allah langsung menenggelamkan Qarun di tanah, di bumi, beserta harta-hartanya. Nah, nasihatnya, solihah, kita nggak boleh sombong. Sebanyak apapun harta yang kita punya, kita tetap tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Jangan lupa bersedekah. Jadi sesedikit apapun, sebanyak apapun, atau seberapapun kita memiliki rezeki, jangan lupa untuk bersedekah. Nah, yang terakhir, tugas kalian adalah mengerjakan tugas di halaman 55 yang ada di buku paket. Jika sudah selesai mengerjakan, jangan lupa kumpulkan ke ustadzah masing-masing ya, solihah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jika ustadzah ada salah kata, ustadzah mohon maaf. Dan jangan lupa setelah belajar, jangan lupa untuk berdoa sesudah belajar. Ustadzah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.